Biar konten juga ya? Iya benar. Konten juga. Iya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita bisa berkumpul dalam acara penyuluhan sekaligus sosialisasi dari PT SCP ya. SCP apa tadi Pak? Oh, STMJ ya. Udah paling enak STMJ udah nyebutnya ya. STMJ gitu. STMJ. Ya. Ini kali kedua, kemarin saya sama tim dari STMJ juga di Telaga Jaya ada pernah di Wagir. Oh, salah Pak? Bapak Haji Kanin. Di Pak Haji Kanin ya. Kanin, ya. Kemarin banyak Bu yang masuk. Masya Allah nambah lagi Pak. Oh, nambah lagi. Besoknya tuh 1,5 hektar ya. Nambah lagi. Total berapa? Berarti totalnya berapa hektar ya? Sekitar 7. 7 hektar. Ya. Nanti bisa kita kawal bareng-bareng. Iya, iya. Iya. Yang kami hormati tuan rumah sekaligus ketua kelompok Pak Nur Hadi, ini ketua kelompok Tani Mukti. Tani Mukti ya Pak? Tani Mukti. Ya, Tani Mukti Pak. Jadi Tani Mukti itu hamparannya Bodeman AA, Bodeman AA itu ya? Ya, Bodeman AA kan ada Siring. Pacor tuh ya. Sebelah sininya Tani Mukti, sebelah sananya ada kelompok beda di Bina Tani. Iya, kalau ke sana arah ke sana kelompok itu ada di tengahnya ada Guyub Tani, di paling ujung ke arah sampai kandang ayam itu Herang Tani, Pak RT Aceh. Nah, kalau Guyub Tani terakhir siapa ya? Adit. Iya, pokoknya Guyub Tani itu ada belum Sekarang nggak ada. belum aktif ya? Iya. Aktif. Kalau ada yang mau gantiin kali. Nanti. Ya. Tinggal guyub lagi Pak. Gak guyub lagi. Kemudian yang kami hormati juga dari tim CP STMJ ada Pak Mas Gemoy, Mas Gemoy. Mas Gemoy, ada Ibu Febri ya? Bu Pepi. Oh Pepi, sama Mas Iksan apa sih? Iya. Iksan. Iksan. Iya. Kalau di sana kemarin Pak Erik. Pak Erik. Iya. Oh beda kalau ini. Beda lagi. Oh petugasnya banyak berarti. Banyak Pak. Jadi, Per Beda tapi sama-sama di sawah. iya. biasanya kalau petugas itu beberapa kecamatan satu petugas gitu Pak. Nah, Jadi diperbanyak karena pendampingannya. Oh iya, Iya. bagus sih. Turun ke lapangan katanya mau. Iya, harapan kami itu ya seperti itu. Jadi memang pendampingan itu menjadi penting Pak. Kalau obat kan memang kebutuhan petani ya, pupuk obat. Cuma kalau di situ aja. pendampingan itu nggak semua produk ke arah sana tuh, Iya. nggak semua ke arah sana. Kalau dari CPSTMJ ke arah sana, kami sangat apresiasi sekali gitu, kami sangat dukung. Kemudian yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan ini petani kelompok Tani Mukti yang berkesempatan hadir pada hari ini di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih Pak. Kegiatan seperti ini, kumpulan seperti ini sudah mulai jarang Pak. Iya, sudah mulai jarang. Kalau dibilang barang langka, hampir barang langka Pak. Iya. Apalagi keren Pak. Iya. Kenapa jadi barang langka? Nah, apa tuh Pak? Kue. Oh, kue bu gorengannya katanya ke sana. Si Ibu. Ya pas sambil ngopi Pak. Mangga silakan. Iya, sudah mulai langka Pak. Nah, salah satu yang langka itu ada di sini Tani Mukti. Nah, kebetulan nih Pak Nur Hadi, beliau ini kemarin aktif untuk mengaktifkan sebenarnya kelompok Tani Mukti Pak. Nah, mudah-mudahan nanti dengan dukungan nih dari bapak-bapak rekan-rekan petani di sini nanti bisa lebih aktif lagi Pak. Nah itu Pak tujuannya. Terus sebelum kita lebih lanjut, saya mau perkenalkan diri dulu Pak. Karena di sini saya baru pertama nih ke sini. Saya ini dari 2021 Februari Pak. Nah kalau penyuluhan di kelompok Tani Mukti ya baru ini, gitu.
baru ini. Kan jadi saya bilang langka tuh ya karena saya baru nih Pak. Iya, langka jadi ya kan. Momen langka, makanya saya baru juga ya. Ya, jadi kelompok tani di sedikit informasi ya Pak. Kelompok tani di Teluk Buyung itu ada 8 Pak. Yang di dalam tanggul ke luar tanggul nyebutnya. Dalam tanggul itu ada 3 kelompok. Yang di luar tanggul ada 5, ada 8. Salah satunya di sini Tani Mukti. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jainuddin Pak. Saya aslinya dari Medan Karya, Tirta Jaya, arah sana. Nah, kalau tinggal saya istri orang Tanjung Mekar. Wah, tekor apa ya Pak? Mati lampu. Oh, mati lampu Pak. Rada ini soalnya cuacanya. Kedengeran nggak Pak? Kedengeran ya? Kelenggor itu loh, dalamnya. Berapa nggak apa-apa? Kedengeran. Udah lah mau mati. Lanjut, iya. Nah, sedikit Pak tentang kelompok nih Pak. Nah, ini biar sama-sama kita memahami kelompok. Kan ada, kalau kelompok tani kan Bapak sering dengar ya? Iya. Nah, kelompok tani udah sering dengar. Terus Bapak-bapak ini kan tergabung dalam kelompok tani. Nah, berarti kan punya garapan Pak? Iya, itu kan. Nah, kelompok tani itu kumpulan orang-orang tuh Pak, kumpulan petani lah, kumpulan petani yang usahanya itu di bidang pertanian sama lah usahanya. Nah, itulah nanti bergabung dalam satu kelompok. Kenapa kita dari pemerintah itu bikin kelompok tani? Nah, kenapa? Karena kalau pemerintah nih kalau ngasih bantuan atau apa Pak, biasanya kan petani ini kalau masuk kelompok udah identiknya wah dapat bantuan, ada kumpulan wah dapat nih, gitu. Ya itu nggak salah juga Pak, cuma nggak setiap selalu ada gitu Pak. Ibarat itu mah sekali-sekali aja gitu Pak, nggak rutin itu, nggak rutin. Jadi kalau di kelompok ada bantuan ya emang ada Pak, cuma setiap harinya ada ya nggak ada Pak, nggak nanti sewaktu-waktu aja. Sewaktu-waktu ada. Nah, kelompok Bluetooth mode. Waiting for connection. Kelompok itu wadahnya Pak. Nah, oh udah, kita pakai mic lagi nih Pak. Semangat mati dia. Ya harus semangat. Nah, kelompok itu wadahnya Pak. Wadah kita untuk menampung tadi Pak. Salah satunya ya Pak. Nah, menampung bantuan-bantuan pemerintah. Karena kenapa pemerintah kalau ngasih bantuan itu nggak bisa ke perorangan Pak. Dia itu harus dalam bentuk kelompok. Paling nggak kelompok yang memang sudah diketahui oleh kita Pak yang terdaftar. Karena kan jalurnya nanti dari, kalau sekarang malah kelompok itu karena PPL-nya juga itu ditarik ke kementerian tuh Pak. Nah sekarang itu jalurnya lebih dekat kita Pak. Kelompok itu untuk memberikan aspirasinya ke Kementerian Pertanian bisa langsung gitu Pak. Nah cuma nih Pak, itu kan ada manfaatnya tuh kalau kalau tergabung kelompok nih. Paling minim Bapak kalau mau mupuk urea gitu kan. Petani kan pasti kebutuhan utamanya urea tuh ya. Nah, itu Bapak harus tergabung dalam kelompok itu. Nah, kalau nggak tergabung dalam kelompok itu nggak bisa tuh mengakses subsidi pupuk. Bisa ya bisa, tapi beli yang mahal, yang non subsidi Pak. Nah, terus informasi juga pupuk itu sekarang harganya turun Pak. Ya, harganya turun. Kalau ini Tani Mukti berarti kiosnya kios Alvin ya, Mulia Tani sana belakang. Nanti Bapak bisa cek data Bapak terdaftar atau enggak. Nanti tanya ke ketua kelompok bisa, tanya ke kios bisa, terdaftar atau enggak namanya.
Kalau belum terdaftar nanti Pak tolong informasikan ke kami ya. Nanti kita usahakan kalau belum terdaftar nanti kami bisa tembusin ke kiosnya. Biar sementara biar dapat dulu nih gitu kan. Karena kan kebutuhan Bapak mau pupuk kan nggak bisa nunggu untuk pendaftaran dulu gitu kan. Sekarang kalau beli urea ada baru. Iya. Hanya belum ada. Nah itu, nanti kalau ada apa-apa silakan hubungi ketua kelompok atau hubungi PPL atau langsung main ke kantor pertanian Pak. Udah ada yang tahu kantor pertanian di mana? Belum tahu? Kerajaan Pak, samping SMK. Ya di Kerajaan, deket lah kalau dari sini Mas. Itu jam kantornya nih Pak, jam kantor. Normalnya Senin sampai Jumat, ya jam 8 lah sampai jam 5 itu kami masih ada biasanya. Jam 8 sampai jam 5. Kalau lewat-lewat mampir aja Pak. Ngopi, ada kopi enak. Ya. Balik ke kelompok nih Pak. Karena kelompok ini di sini baru mulai bergeliat nih. Nah, kita seneng nih, apalagi nanti ada dukungan dari tim STMJ, dari PPL. Mudah-mudahan bisa nanti meningkat nih. Meningkat apanya Pak kira-kira? Meningkat hasilnya Pak. Meningkat hasilnya. Hasil padinya. Tapi udah kalau daerah Tani Mukti udah beres ya, tanam, beres tanam. Baru sebelah. Baru sebelah. Lagi bulan. Iya, nggak apa-apa. Nah, balik ke kelompok Pak, ini yang perlu kami sampaikan. Kelompok itu kan ada fungsinya Pak. Artinya Bapak tergabung dalam kelompok itu harus memahami fungsi dari kelompok itu. Kenapa harus dipahami? Karena kalau kita nggak paham fungsinya, kita nggak tahu cara pakainya Pak. Iya kan? Ibaratnya kita punya golok, kita nggak tahu ini golok ini buat apa. Jadi kan ya udah ditaruh aja, kita nggak pernah pakai gitu Pak. Nah kan sayang gitu Pak. Punya alatnya, punya wadahnya, tapi nggak dipergunakan dengan semestinya, dengan fungsinya, kan sayang. Nah kayak gitu. Sama kayak PPL Pak. PPL ini setiap desanya ada Pak, walaupun saya ini di desa, tugasnya di desa Teluk Buyung juga, di desa Telaga Jaya juga, ada 2 desa gitu. Tapi itu pasti ada yang bertanggung jawab di situ di urusan bidang pertanian. Kalau Bapak nih selaku kelompok nih nggak aktif, nggak pernah mengadakan pertemuan, nggak pernah ini, nggak pernah tersentuh bantuan, nah itu berarti kan PPL-nya atau kelompoknya itu nggak sinkron tuh, nggak fungsinya nggak jalan gitu kan, sayang tuh Pak. Padahal pemerintah tuh udah bayar PPL tuh, ya buat begini nih Pak, buat kumpul bareng sama petani, aspirasinya apa, hayu Pak, nah, gitu. Iya, buat kita saling tukar pikiran. Nah ini yang ingin kami sampaikan, kita harus memahami fungsinya tadi, biar nanti kita bisa pakai nih kelompok ini, pakai untuk tujuan tadi, tujuan ya kesejahteraan lah, kita paling ujung goalnya itu kesejahteraan di petaninya Pak. Nah kelompok itu fungsinya cuma dikit Pak, ada 3 Pak, 3 fungsinya kelompok itu, kelompok tani. Yang pertama dia itu sebagai kelas belajar. Nah, kelompok itu sebagai kelas belajar Pak. Yang kedua dia sebagai wahana kerjasama. Nah nanti saya jelaskan. Yang ketiga itu sebagai unit usaha Pak. Nah ini kan bapak-bapak ini kan dengan bertani itu usaha itu Pak, ya kan? Itu untuk mata pencarian ya, mata pencarian. Sebagian besar kita tuh mata pencarian itu di pertanian. Mungkin ada sambilannya di berdagang atau yang lainnya gitu. Tapi paknya pokoknya itu di pertanian. Nah itu adalah sebagai usaha. Nah 3 tadi itu kalau sebagai dia kelas belajar ya fungsinya itu sebenarnya bukan kami PPL atau dari tim SMP STMJ itu bukan sebagai gurunya, bukan. Justru kita itu kelas belajar. Kalau dalam konsep kelompok itu kita saling bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan. Nah itu, ini bapak-bapak ini kan secara pengalaman bertani, pengetahuan bertani pasti kan nggak sama nih Pak kan? Kagak sama, beda-beda kan? Ada yang pengalamannya udah sepuh nih, udah ini. Ada yang baru mulai, ada yang teorinya mantap bener nih, tapi mulainya baru gitu. Nah, itu nanti dengan kelompok kita ngumpul gini, kita bisa tuker pikiran. Gimana sih cara ini, gimana sih ini? Di saya dulu pernah kayak gini, saya solusinya pakai ini. Nah, itu saling bertukar informasi. Jadi Bapak nggak melakukan kesalahan yang sama nanti. Padahal
Kalau tahu mah kan jadi nggak ngulang kesalahan yang udah pernah melakukan kesalahan itu gitu Pak. Nah harusnya seperti itu, petani bisa menjadi saling bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan, itulah kita sebutnya sebagai kelas belajar. Kalau dari kami nih, dari sisi PPL itu menyampaikan inovasi teknologi terbaru nih Pak. Nah, kalau Bapak mau meningkatkan hasil, ada Pak teknologinya, Bapak mau pakai yang mana? Ada, tinggal pilihannya. Sesuaikan dengan kebutuhannya Bapak, sesuaikan dengan lahannya Bapak gitu. Pak, saya mau meningkatkan hasil saya dari 5 ton menjadi 8 ton. Kira-kira gimana Pak? Nah, Bapak mau pakai teknologi apa gitu kan? Banyak nanti pilihannya. Semuanya itu nggak satu Pak, tapi dia itu saling mempengaruhi. Nah, gitu. Nanti gitu kan bisa belajarnya bareng-bareng tuh. Bisa nanti. Atau Bapak cara paling mudahnya di satu hamparan itu biasanya ada yang petani yang hasilnya bagus nih. Nah itu bisa kita saling sharing tuh, saling tukar informasi, ini gimana sih kemarin jadinya. Nah, itu kan bisa menjadi pengetahuan bersama tuh, biar semuanya bisa 8 ton gitu. Nah itulah fungsinya kita sebagai kelas belajar. Nah jangan pelit ilmu nih kalau petani biasanya. Petani biasanya pelit ilmu ya. Padahal kan itu sama-sama petani ya. Ibarat kalau pepatah mah sesama bus kota itu Pak. Iya, padahal jalurnya itu juga. Kalau dia berhasil, tetangganya berhasil, ya kan harusnya sama-sama senang gitu Pak. Nah, seharusnya gitu. Tapi kenyataannya kadang berbeda tuh Pak. Nah, terus yang kedua Pak, tadi kelas belajar. Yang kedua itu wahana kerjasama. Nah, ini yang paling penting Pak sebenarnya. Karena bukan ke depan sih, emang tantangannya, kenyataannya kita nggak bisa lagi sendiri-sendiri Pak. Kecuali kenapa kita nggak bisa sendiri-sendiri? Kalau Bapak punya kemampuan modal, kemampuan ini yang terbatas, kalau sendiri Bapak akan kalah. Kecuali Bapak sawahnya puluhan hektar, punya bujang banyak, nah itu sendiri nggak apa-apa Pak. Iya, karep dewek lah. Tapi kalau Bapak cuma 4.000, 2.000, mau sendirian, asal kuat Pak. Hasil panen Bapak dengan modal Bapak nggak bakal untung. Iya. Kan biasanya kalau cerita-cerita sukses itu, nih nyawa mah yang penting nyemprotnya. So, itu kata yang punya modal kuat nih, sawahnya hektaran. Dia udah ngitung ya emang ketutup Pak. Cuma kalau Bapak yang sawahnya sedikit, Bapak ikutin semprot 3 hari sekali, seminggu sekali, boncos Pak. Apalagi udah pakai insipul atau yang lainnya. Oh emang ini mah nggak usah pakai coba. Memang nggak boleh. Nggak boleh. Tantangan gitu. Kayak waktu dia mah gitu. Kayak waktu ya. Kayak waktu. Timber ini. Bluetooth mode. Waiting for connection. Udah nanti ini aja Pak. Nah, tadi kan yang kedua tuh Pak, wahana kerjasama. Yang paling sederhananya itu ya tadi Pak. Kita tantangan paling besar itu air. Karena air itu pemakaiannya bareng. Nah, apalagi sekarang kondisi lahan kita, kondisi pertanian kita nih, nggak ada saluran dipetakan. Saluran cacing nggak ada, udah pada mati semua Pak. Iya, saluran yang tersier juga udah jarang keurus tuh. Nah, ngairin lewat petakan sawah. Nah, itu sawah ke sawah. Itu kalau lagi akur ya. Kalau nggak akur mah itu tuh. Ya itu. Nah, kalau ini mah akur semua. Akur semua ya, alhamdulillah. Kalau akur semua. Nah, wahana kerjasama itu sebenarnya. Jadi kita sebagai kelompok itu hamparan. Sebagai hamparan. Makanya satu hamparan itu ya itu pemanfaatan airnya pasti bareng-bareng. Bluetooth mode. Iya, ngobrol aja dah. Nah, selain air, yang paling berikutnya itu
tentang nyemprot Pak. Nyemprot atau kita bilangnya pengendalian hama. Nah, nyemprot itu pengendalian hama. Bukan kita membunuh hama sebenarnya Pak. Jadi kan kenapa harus dikendalikan? Hama itu sebenarnya nggak boleh hilang Pak. Hama itu kan ibaratnya serangga gitu ya. Itu bukan kita ininya harus nggak ada hama itu. Karena hama itu dia kalau kondisinya seimbang atau nggak merusak itu ya nggak masalah, bukan jadi hama Pak. Iya kan? Bluetooth connected. Kalau dia banyak baru dia jadi hama. Nah, jadi kalau melihat ini mati-mati lagi nggak Tar? Ya, terkait penyemprotan. Nah, kenapa penyemprotan petani sekarang itu mulai semakin hari semakin mahal biayanya? Karena nyemprotnya makin sering. Kenapa petani nyemprotnya sering? Karena nyemprotnya sendiri-sendiri. Yang ini nyemprot, yang ini enggak. Yang ini nyemprot, yang ini enggak. Nah, udah itu. Enggak kelar-kelar itu Pak. Nah, hama itu dia bareng-bareng Pak. Kalau serangga, Bapak tahu serangga ya? Semut. Ya, banyak jenisnya. Semut termasuk serangga, kupu-kupu itu termasuk serangga, termasuk wereng, termasuk ini itu kategorinya serangga. No, usuk no. Mana semut ya? Dia itu ada, Bapak percaya nggak dia itu ada ketuanya Pak? Maksudnya ada rajanya. Ya, artinya dia itu secara berkelompok Pak. Dia itu ibarat pergerakan dia yaitu secara berkelompok. Kalau Bapak melawannya sendiri-sendiri, kira-kira menang nggak? Nah itu, makanya kalau nyemprot kudu janjian Pak. Ya paling nggak jaraknya jangan lama-lama, sehari 2 hari ya nggak apa-apa. Kalau sebatian ya paling nggak harus janjian dah. Ayo nyemprot kapan? Nah itu namanya kita bilangnya penyemprotan massal kalau kita. Nah itu paling efektif nyemprot itu nyemprotnya bareng. Bukan obatnya yang paling mahal. Hati-hati Pak. Kalau Bapak di pikirannya tertanam nih, ini yang paling bahaya nih Pak. Kalau di pikiran Bapak tertanam, kalau nyemprot itu obatnya yang paling mahal, itu yang paling bagus. Udah Bapak akan kalah. Yang untung siapa? Iya, sama teman obatnya. Iya. Petani, ya itu. Nih beli obat terus Pak. Iya, petani mah habis sekarang nggak mau bisa. Iya. Nah gitu Pak. Karena gini, kalau yang punya merek obat itu pasti ngomongnya udah pakai ini yang paling bagus. Semua juga ngomongnya paling bagus Pak. Nah kayak gitu. Cuma yang harus diperhatikan kalau nyemprot itu Bapak hama sasarannya apa? Hamanya apa? Bapak mau nyemprot apa? Obatnya ya harus obat hama itu. Jangan salah. Kalau salah gimana? Nah gitu Pak. Kalau nggak tepat sasaran, Bapak itu buang-buang duit. Tolong duit ibaratnya mah. Nggak tepat sasarannya. Kalau mau nyemprot penggerek batang ya pakai obatnya penggerek batang, obat kupu-kupu, jangan pakai obat yang lain. Karena sekarang itu obat itu semakin spesifik Pak. Spesifik itu maksudnya satu jenis bahan aktif atau satu merek itu biasanya pengendaliannya itu untuk hama tertentu. Ini Pak, ada dia biasanya ini untuk hama ini. Kenapa seperti itu? Biasanya petani itu ada yang komplain, bukan komplain, sering ngeluh gitu Pak. Enakan dulu obat nih, ini satu obat nih, semua mati gitu. Nah, sekarang udah nggak ada lagi nih kayak gini gitu. Iya udah nggak ada lagi Pak ya. Mendingan yang dulu obat tuh mantap tuh. Nah, manjur katanya, semua sekali semprot semua mati. Nah, kenapa itu dilarang? Kenapa itu nggak beredar lagi? Karena dilarang pemerintah Pak. Kenapa dilarang coba? Semuanya mati Pak. Ke ikan mati, ke cacing mati, ke serang capung mati, ke gonggong mati. Padahal nggak semua yang ada di sawah itu mengganggu petani. Nah, itu tujuannya ke arah sana Pak. Makanya sekarang kenapa terjadi ledakan hama? Ledakan hama itu ibaratnya hama itu gampang buat banyak terus tiba-tiba ini. Karena ya tadi Pak, dia itu yang makannya nggak ada. Dia ini makhluk hidup Pak. Dia itu kan emang kodratnya ya itu dia
nelor ntar berkembang biak gitu kan, karena kan untuk emang dia ya seperti itulah kayak kita siklusnya gitu kan, ada siklusnya ya, dia memang seperti itu. Kalau nggak ada musuhnya, nggak ada yang makannya, Ingin banyak. ya dia ya udah nggak ada yang ini, berkembang terus. Nah kayak manusia pak, manusia itu sebenarnya musuhnya banyak pak ya. Kemarin terakhir apa musuh yang ini, COVID, corona, itu hampir setiap hari kita dengar ada orang meninggal ya Pak. Nah itu sebenarnya karena itu emang diciptakannya seperti itu Pak, penyeimbangnya gitu. Nah sama dengan hama, makanya konsep pengendalian hama kita adalah keseimbangan Pak, nyimbangin. Jadi kalau dia terlalu tinggi ya bunuh itu doang, jangan bunuh yang lainnya, karena bisa jadi yang lain itu ngebantu gitu Pak. Nah makanya tadi tepat sasarannya, nanti mungkin dijelaskan. Yang ketiga unit produksi itu Pak. Unit produksi apa Pak tuh? Kita itu sebenarnya secara kami lah, secara kecamatan itu punya target Pak. Target tanam gitu kan, target panen. Walaupun yang mengelola itu Bapak tuh, yang mengelola sawah itu kan Bapak tuh ya. Tapi targetnya di kita Pak. Target apa namanya? Target tanam berapa sekian hektarnya gitu kan, atau panennya itu harus sekian ton dalam luasan 1 hektar, itu kami punya target ke arah sana. Makanya kan tujuan kami mengedukasi petani itu atau membimbing atau mendampingi itu ya untuk biar petani ini panennya bagus Pak, panennya tinggi. Kalau panennya tinggi kan kita secara iya yang diharap itu Pak, secara produksi kita akan bisa swasembada Pak. Kemarin kita kan sudah 2025 kita sudah swasembada pangan Pak. Artinya swasembada pangan itu konsumsi kita itu sebenarnya sudah tercukupi oleh kebutuhan dari petani kita gitu Pak. Nah kalau nggak swasembada itu produksi kita itu kurang daripada konsumsinya kita. Konsumsinya seandainya 1 juta, produksinya 900, nah itu kan kalau nggak ditutup, itu kan nggak ditutup impor ya kelaparan terbang nggak ada yang ini. Nah itulah makanya kalau swasembada itu kan menguntungkan petani juga, apalagi sekarang dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah ya Pak, 6.500. Sekarang pun harga pasaran itu udah di atas 6.500, bisa 7.000, 7.500, bahkan ada 8.000 ya, ada. Di daerah saya. Iya. Iya seperti itu. Mau pindah nyawanya di sana. Pindah Ya yang kabarnya aja Bos, gitu. Nah mungkin seperti itu tadi ya. Singkatnya kelompok itu fungsinya tadi ada berapa? Ada 3. 1 kelas belajar, 2-nya sebagai kerjasama ya, kerjasama. Ketiganya sebagai unit usaha Pak. Nah ini unit usaha, nanti usaha itu butuh asupan apa namanya? Kalau kita bilangnya sarana produksi. Nah ini sebenarnya sarana produksi salah satunya Pak. Pilihannya banyak, bukan cuma ini. Ini kan pilihan ya pilihan. Silahkan pilihan itu Bapak yang menentukan. Mau pakai obat apapun, tapi yang penting Bapak tahu itu untuk apa dan tujuannya kemana gitu. Jangan asal ikut-ikutan gitu Pak ya Pak. Nah iya, nanti dipahami informasinya ini untuk apa, nanti bisa oh ini bermanfaat ya silakan digunakan. Nanti kalau STM-nya katanya ada pendampingan juga. Nah mungkin seperti itu. Kalau ada permasalahan tentang pupuk dan yang lainnya silakan nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.